Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabatku sekalian yang saya cintai, setelah kajian lengkap tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, kami akan mengkaji para kaum setelahnya. Ialah kaum yang sangat fenomenal di dalam kesesatannya, di dalam kemusyrikannya, di dalam penyelewengannya. Dua kaum itu juga dari keturunan Irim bin Sam bin Nuh, dan kaum itu adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Dan kami akan mengkaji dulu kaum Ad. Para sahabatku sekalian, siapakah kaum Ad itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Monggo. Ad adalah nama seseorang, para sahabatku. Dia adalah putra dari Aus bin Irim bin Sam bin Nuh alaihi salam. Dan putra-putranya atau keturunannya ini dinamakan kaum Ad, karena Ad itu aslinya memang nama orang. Mereka kaum Ad tinggal di wilayah Asy-Syihr, itu di pesisir Hadramaut, Yaman Timur, dan juga di wilayah Oman, atau kalau sekarang negara Oman. Itu area kekuasaan kerajaan dari kaum Ad. Mereka kaum Ad memiliki bentuk tubuh yang besar, yang tinggi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 69, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan apakah kalian heran bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, dalam tinggi besar, dalam kebesaran badannya. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu semua beruntung. Dan menurut Wahab bin Munabbih, tinggi rata-rata kaum Ad itu adalah 10 zira', atau dalam diukur sekarang itu 50 meter. Dan orang yang paling pendek atau dikatakan pendek dalam kalangan kaum Ad itu 70 zira', atau sekitar 35 meter. Itu sudah dikatakan pendek kalau dalam sekumpulan kaum Ad. Mereka adalah kaum yang sombong, kaum yang angkuh, karena memang badannya besar dan kuat-kuat. Mereka itu adalah golongan penyembah 3 berhala bernama Dharra, Dhamur, dan Huba. Dan kaum Ad itu dipimpin oleh seorang raja yang juga sombongnya minta ampun. angkuhnya setengah mati juga.
bernama Jalijan. Dia adalah raja yang kuat, tingginya itu juga 50 meter. Dia bisa merobohkan bukit dengan satu dorongan tangannya. Sangat kuat dia itu. Kita lanjut ceritanya, wahai saudaraku, wahai sobatku sekalian. Dan saat kaum Ad itu bertambah nyeleweng, bertambah sesat dengan menyembah 3 berhala tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Hud bin Abdillah bin Aus bin Irim bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi kesimpulannya, Abdullah dan Ad ini satu saudara kandung. Sambungnya kepada Aus. Ad bin Aus bin Irim bin Nuh. Kalau Abdullah bin Aus bin Irim bin Nuh, bin Sam bin Nuh. Itu seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Ceritanya begini, wahai sahabatku sekalian. Ketika Nabi Hud alaihissalam itu sudah berumur 40 tahun, malaikat Jibril datang kepadanya dan berkata, wahai Hud, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus kamu kepada kaum Ad supaya kamu memperingatkan mereka dan mengajarkan mereka cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Allah, sungguh aku menunggu mereka di waktu yang lama supaya mereka mengubah jalan hidupnya. Aku beri mereka kekuatan yang tidak aku berikan kepada kaum yang lain, kaum sebelumnya. Dan aku juga menjadikan mereka mempunyai seorang raja yang duduk di atas kursi emas. Dan juga aku menjadikan mereka para kaum yang berbadan tinggi besar dibanding kaum-kaum yang lain. Oleh karena itu Hud, berangkatlah kamu kepada mereka, ajaklah mereka bertauhid kepadaku, agar mereka kembali dan meninggalkan menyembah berhala-berhala itu. Itu benar saja sahabatku sekalian. Nabi Hud kemudian berangkat menghadapi mereka. Dan pada saat itu ada perkumpulan rapat, ada semacam pesta di antara para raja-raja, para penguasa. Dan Raja Jalijan sebagai penguasa tertinggi sedang duduk di atas singgasana emasnya. Dia memakai mahkota yang dilapisi intan permata. Kemudian dia mendengar suara Nabi Hud yang berkata lantang di tengah-tengah kaumnya. Ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbukum ma lakum min ilahin ghairuh. Katakan Nabi Hud, hai para kaum, sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhan kalian semua. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Sesungguhnya berhala yang kalian sembah itu bukan Allah. Dan gara-gara berhala itu, semua kaum Nuh alaihissalam tenggelam tak tersisa.
Dan ketika si Raja Jalijan mendengar seruan perkataan Nabi Hud tadi, dia kemudian bergegas menghampiri Nabi Hud. Langsung berkata, "Celakalah kau Hud. Apakah kamu mengira pasukanku, kekejamanku, kekuatanku, kekuasaanku akan tunduk oleh omonganmu yang remeh itu, brengsek gitu, kurang ajar itu? Apakah kamu tak tahu ya, kaumku itu tiap harinya melahirkan 1000 bayi yang kuat-kuat, yang besar-besar. Kamu itu hanya saudara moyang kami, kakek kami. Kamu itu bukan apa-apa, Hud." Sombongnya si Raja Jalijan ini, wahai sahabatku sekalian. Dan Nabi Hud lalu pergi meninggalkan mereka. Dan tiap hari Nabi Hud alaihissalam terus menerus mengajak mereka mentauhidkan Allah. Sampai akhirnya Nabi Hud itu bosan sendiri karena ajakannya tak ada yang nyantol atau tak didengar oleh mereka. Sampai akhirnya Nabi Hud alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar para wanita-wanita mereka mandul semua. Tak ada yang bisa melahirkan. Karena itu bagian dari kesombongan mereka. Bisa melahirkan 1000 anak per hari. Sombong sekali. Somse. Nah, dan benar saja para sahabatku, di hari itu atau di beberapa hari berikutnya itu tidak ada satupun dari kaum Ad, para wanitanya itu melahirkan bayi. Kalaupun ada yang hamil, pasti langsung keguguran. Wah, akhirnya berita ini menjadi heboh, menjadi viral, menjadi ketakutan, menjadi kekhawatiran. Dan para wanita-wanita itu pun langsung mengadukan kepada Raja Jalijan itu. "Oh Baginda, kami dari paguyuban ibu-ibu mau melaporkan kejadian aneh. Para wanita-wanita dari kaum Baginda sudah beberapa bulan, beberapa hari tak ada yang bisa melahirkan. Mereka tidak ada yang bisa melahirkan dengan selamat, semuanya keguguran. Dan para wanita yang bersuami semuanya tidak ada yang bisa hamil. Semuanya mandul Baginda. Kami takut wahai Baginda, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Hud itu benar. Bagaimana ini Baginda?" Raja Jalijan hanya diam, tak bisa berbuat apa-apa menghadapi pengaduan dari paguyuban ibu-ibu tersebut. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Kita saksikan di episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.